Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, sahabat Viral TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama kami channel Viral TV, berita teraktual dan terpercaya. Sahabat Viral TV dimanapun Anda berada, jangan lupa klik tombol subscribe-nya sekaligus tombol loncengnya. Komen Anda sangat dibutuhkan untuk menunjang kreativitas channel kami ke depannya. Sahabat Viral TV, baru-baru ini Hasto Kristianto, sekjen PDIP, sudah masuk dalam kategori tersangka oleh KPK, yaitu buntut dari kasus buronan Harun Masiku. Ya, kita tahu bahwa Harun Masiku menjadi DPO KPK sejak tahun 2021 dan dalangnya ternyata sudah ketahuan sahabat-sahabat siapa dia, Hasto Kristianto, yaitu sekjen PDIP. Kita baca sahabat-sahabat terkait berita yang sangat fenomenal ini, yang katakanlah di situ selalu dibela-bela dan selalu membenarkan sesuatu yang melanggar dari Partai Banteng. Yuk kita simak sahabat-sahabat yang menarik di sini. Ternyata sekarang sudah tertangkap. Hancur leburlah sudah pergerakan Banteng ke depannya. Sahabat-sahabat Viral TV, KPK segera jelaskan soal sekjen PDIP Hasto jadi tersangka. KPK menyatakan bakal memberi penjelasan detail soal penetapan tersangka terhadap sekjen PDIP Hasto Kristianto. Penjelasan soal konstruksi perkara yang ditangani KPK biasanya disampaikan lewat konferensi pers resmi. Ya, kita menunggu saja. Nanti ini setelah sore mungkin atau malam nanti kita lihat pers dari konferensi KPK yang nanti menyatakan bahwa apakah Hasto akan ditangkap atau tidak. Tapi sudah jadi tersangka, ini luar biasa sekali. Akan disampaikan ujar juru KPK Tessa Mahardika saat ditanya mengenai penetapan sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka. Berdasarkan informasi sumberdetik.com, penetapan tersangka terhadap Hasto Kristianto itu tertera dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidik SPDP dari KPK. Dalam SPDP itu tertulis surat perintah penyidikan atau sprindik penetapan tersangka Hasto bernomor sprindik garing 153 garing dik 00 garing 01 garing 12 garing 2024 tanggal 23 Desember 2024 sudah masuk penyidikan dan ditetapkan sebagai tersangka dari surat itu. Sahabat-sahabat, ngeri nih KPK wes. Penetapan Hasto sebagai tersangka dilakukan setelah ekspos perkara pada 20 Desember 2024 atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Wah, ditangkap sekarang oleh KPK baru setelah beberapa hari ini dilantik. Wah, luar biasa sekali KPK yang baru ini. Berarti ini benar-benar Bapak Presiden Prabowo Subianto memberantas tanpa tebang pilih kepada siapapun pelaku yang dinyata-nyatakan korupsi dan ada juga di balik korupsi tersebut. Hasto dijerat sebagai tersangka bersama mantan caleg PDIP yaitu Harun Masiku yang sudah menjadi tersangka lebih dulu sejak 2020. KPK menduga Hasto bersama Harun Masiku memberi suap ke Wahyu Setiawan yang saat suap terjadi menjabat komisioner KPU RI. Jadi Hasto dan Harun Masiku ini dalangnya yang menyuap komisioner KPU, mantan komisioner KPU RI yaitu Wahyu Setiawan. Sekarang kena batunya. Wahyu Setiawan sudah dipenjara, bos. Tinggal gilirannya Mas Hasto kalau nggak ngaku di mana Harun Masiku. Kalau ngaku ya mungkin ada keringanan lah, begitu kira-kira. Hasto dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor tindak pidana korupsi. Suap dari Harun Masiku itu diberikan agar Wahyu mengupayakan Harun Masiku menjadi anggota DPR RI lewat proses pergantian antar waktu atau PAW. Ini kalau merebut jabatan tanpa
melalui mekanisme, ya pasti ada suap di dalamnya, perlu dicurigai, termasuk Harun Masiku dan Hasto sebagai sekjen PDIP. Atau nanti bisa jadi nih ketua PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri juga ikut jejak Hasto. Nggak tahu kita berdoa saja semoga yang terbaik bagi bangsa, karena Indonesia sekarang harus dibasmi yang namanya korupsi. Sejauh ini 3 orang telah dijatuhi hukuman penjara dalam kasus suap dari Harun Masiku, yaitu Wahyu yang dihukum 7 tahun penjara, orang kepercayaan Wahyu bernama Agustiani Tio yang dihukum 4 tahun penjara, dan seorang swasta bernama Saiful yang dihukum 1 tahun 8 bulan penjara. Ini sudah masuk hukuman, tinggal Mas Hasto ini dijatuhi hukuman berapa tahun kita tidak tahu. Kita tunggu saja rilis resmi dari konferensi pers nantinya dari KPK. PDIP tuding politisasi hukum. Ini yang nggak saya suka dari politisasi hukum yang dikeluarkan oleh PDIP. Kalau kadernya PDIP yang melakukan pelanggaran atau melanggar kode etik ataupun melakukan tindak pidana korupsi, maka itu dikatakan politisasi hukum lah atau apalah, menjatuhkan nama baik partai dan lain sebagainya. Kalau itu tidak pernah terindikasi korupsi, tidak mungkin, bos. Tidak ada politisasi di dalam hukum, tidak ada. Jadi tolong dong yang sikap dengan bijak. Juru bicara PDIP Ciko Hakim telah buka suara soal penetapan Hasto sebagai tersangka. Dia menuding ada upaya mengganggu dan menenggelamkan PDIP. Sorry loh ya, kalau partai PDIP bersih tidak mungkin ditangkap, tidak mungkin dijelek-jelekkan, tidak mungkin ditelanjangkan. Ini sudah merajalela, mengakar rumput dari bawah hingga atas. Ini yang korupsi. Oh, PDIP kok biasa bilang ini politisasi. Kami melihat bahwa politisasi hukum itu kuat sekali. Buktinya yang tersangka di kasus CSRBI saja sebanyak 2 orang bisa diralat. Dan kalau dugaan untuk mentersangkakan sekjen sudah sejak lama, sangat jelas ada upaya untuk mengganggu PDIP Perjuangan dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih, kata Ciko. Loh, siapa yang mau mengambil alih? Kalau sudah tidak cocok di partai PDIP, ya keluar saja, tinggalkan itu PDIP, hancur leburkan itu PDIP. Kalau sudah pejabat-pejabat teras atas itu sudah korupsi, ya mau PDIP dipertahankan, bubarkan aja, jadi gelandangan politik sana semua para pejabat-pejabat di PDIP ini. Ya mungkin ini saja sahabat-sahabat, kita tunggu. Tidak ada namanya politisasi di dalam hukum. Hukum berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Hukum juga berjalan sesuai dengan ritmenya dan proses-prosesnya. Jadi bukan sejak dulu, tapi sejak sekarang. Kalau sudah KPK yang baru ini sudah dilantik, jadi otomatis jadi tersangka Mas Hasto ini. Kalau memang Mas Hasto tidak mempunyai kesalahan dan tidak mungkin KPK itu menangkap Hasto Kristianto sebagai sekjen PDIP yang bersih misalkan. Nah ini tidak bersih, ya pantas saja. Ya tunggu saja siapa saja setelah Hasto ini yang akan disebut Bapak Hasto ini nanti ya juga akan dihukum di penjara. Mungkin ini saja ihdinas siratal mustaqim, sekedar info. Kita lanjutkan informasi terkait dengan PDIP yang sudah akan tenggelam dan yang selalu mengatakan pro rakyat dan pro negara, ya ternyata masih ada yang aja korupsi. Begitu aja. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.